Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti dengan NIM 202301009 dari Program Studi Manajemen Informatika. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknologi Open Source dengan dosen pengampu Ibu Sri Ayu Rosifa Saragi SSI MKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 topik utama seputar pemrosesan web, compiler, pemrograman Java, hingga sistem operasi Linux. Mari kita mulai ke materi pertama. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu PHP dan mengapa penting pengembangan? PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman scripting berbasis open source yang berjalan di sisi server atau server side. Lalu, mengapa PHP sangat penting dalam pengembangan web? Adapun PHP sangat penting dalam pengembangan web yaitu karena 3 alasan utama. Yang pertama, dinamis. PHP mampu memproses data dari database dan menampilkan konten secara real time. Yang kedua, integrasi mudah, yang dimana PHP sangat fleksibel untuk dihubungkan dengan berbagai database populer seperti MySQL. Kemudian ada yang ketiga yaitu komunitas luas, yang dimana karena PHP bersifat open source, ekosistem dan dukungan komunitasnya sangat besar sehingga efisien untuk membangun aplikasi web dari skala kecil hingga kompleks. Baik, selanjutnya apa itu GCC dan bagaimana sejarah perkembangannya? GCC atau GNU Compiler Collection adalah koleksi compiler open source yang dikembangkan oleh GNU Project untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Fortran, dan Geo. Mengenai sejarahnya, GCC pertama kali dirilis pada tahun 1987 oleh Richard Stallman sebagai bagian penting dari gerakan perangkat lunak bebas sistem operasi GNU. Awalnya GCC hanya ditujukan untuk bahasa C atau GNU C Compiler. Namun, seiring perkembangannya, GCC bertransformasi menjadi GNU Compiler Collection yang mampu mendukung banyak bahasa pemrograman dan berbagai arsitektur perangkat keras modern. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu mengapa Java dianggap penting serta apa kelebihan dan keterbatasannya. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang sangat populer terutama dengan prinsip utamanya write once run anywhere. Baik, kita beralih ke analisis bahasa Java. Keunggulan utama Java meliputi portabilitas tinggi, yaitu berkat Java Virtual Machine atau JVM, kode Java dapat dijalankan dari berbagai sistem operasi tanpa perlu diubah. Lalu keamanan dan skalabilitas, yang dimana Java dilengkapi fitur manajemen memori otomatis dan ekosistem yang kuat untuk aplikasi skala besar. Namun, Java juga memiliki keterbatasan. Lalu penggunaan memori cenderung membutuhkan konsumsi memori dan daya pemrosesan yang lebih besar. Performa Java, kecepatannya eksekusinya terkadang sedikit lebih lambat jika dibandingkan dengan bahasa native seperti C++. Baik, selanjutnya keuntungan menggunakan sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang terkenal sangat stabil, aman, dan efisien. Jika kita bedah lebih mendalam, ada 4 aspek utama keunggulannya, yaitu yang pertama multitasking, di mana Linux mampu menjalankan banyak proses secara bersamaan dengan alokasi sumber daya yang sangat responsif. Kemudian multi-user, jadi beberapa pengguna dapat mengontrol dan mengakses sistem secara bersamaan tanpa mengganggu satu sama lain, lengkap dengan hak akses yang aman. Lalu portabilitas, yang dimana Linux dapat dijalankan di berbagai perangkat, mulai dari komputer mikro seperti Raspberry Pi hingga superkomputer. Kemudian shared libraries memungkinkan penggunaan pustaka program atau libraries secara bersama-sama sehingga menghemat kapasitas penyimpanan memori. Baik, kita ke soal terakhir yaitu distribusi Linux yang sering digunakan beserta keunggulannya. Ada 3 distro Linux populer yang sering digunakan, yaitu yang pertama Ubuntu. Ubuntu sangat populer karena antarmukanya ramah pengguna atau user friendly, memiliki dukungan komunitas besar dan cocok untuk pemula. Yang kedua ada Debian. Debian terkenal dengan tingkat stabilitas dan keamanan yang sangat tinggi, sehingga menjadi fondasi utama bagi banyak distro lain. Lalu ketiga ada Fedora, yaitu Fedora selalu mengintegrasikan teknologi dan fitur open source. Paling
Mutakhir sangat cocok bagi para pengembang software. Selain itu, ada juga ZenOS atau Alma Linux yang berfokus pada keandalan infrastruktur server perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kelima soal eh, untuk ujian akhir semester pada mata kuliah teknologi open source ini. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Sri Airosifa Saragi. Semoga materi ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.